Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 24782062. Dan di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan membuat video hands-on tentang kuis praktikum 1, yaitu Book Library Management. Langsung saja kita buka kuisnya. Nah, Book Library Management. Di sini kita akan membuat program yang akan mengelola sebuah perpustakaan. Jadi di sini diperintahkan membuat struktur modul dan package. Buat struktur package dengan directory app berisi modul book.py dan juga library.py. Lalu buat struktur package dengan directory main berisi modul main.py berisi fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Lalu diimplementasi kelas dan objeknya buat kelas book dengan atribut title dan author, serta metode show_info untuk menampilkan informasi mengenai objek book. Lalu buat kelas library yang memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan, dan metode add_book, remove book, dan show collection. Jadi langkah pertama kita akan mempackage dari si modul-modulnya tersebut. Kita akan sediakan tempatnya dulu. Kita ke file ini ya, file sini, file explorer. Kita buat sebuah folder, kita namain apa ya, kuis praktikum aja, kuis 1 gitu ya, kuis 1, yang nantinya di dalamnya kita akan isi folder app dan juga folder main yang nantinya akan diisi dari modul-modul yang sesuai ketentuan tadi. Enter udah. Habis itu selanjutnya kita akan buat, ini bisa kita lihat, kita akan buat class book dengan atribut title dan juga author. Kita akan buat class book di modul book.py. Kita buka saja Sublime Text-nya. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kita akan membuat sebuah program, membuat sebuah program pada modul book, yaitu program yang berisi kelas book yang memuat atribut dari buku tersebut. Kita buat kelasnya dulu. Kita ubah dulu ini ya, view-nya. Sintaksnya kita ubah menjadi Python. Nah, ini Python. Nah, kita namain kelasnya book ya, sesuai ketentuan. Lalu kelas ini biasanya tuh digunakan emang buat rancangan awal dalam membuat objek gitu. Kita enter, terus kita akan menginisialisasi atau membuat objek dengan atribut judul dan juga penulis, atribut dari buku, dengan cara def init. Fungsi initnya ya untuk menginisialisasi sebuah objek. Nah, untuk parameter kita akan isi dengan parameter self, lalu title, lalu author. Nah, jadi si self nanti ini akan mewakili dari objeknya sendiri, yang nantinya akan diisi oleh atribut title dan juga author. Gimana caranya? Gini, self titik title sama dengan title, lalu self titik author sama dengan author. Nah, kurang lebih gini programnya. Setelah kita buat sebuah objek dengan atribut title dan author, kita akan buat fungsi satunya lagi bernama show_info. Def show_info. Parameternya kali ini adalah self sendiri. Nah, jadi di show_info ini kita akan menampilkan informasi dari objek tersebut berupa title dan author. Kita akan mereturn saja, kita akan mengembalikan nilai dari
mengembalikan nilai yang sudah diinputkan oleh si user tersebut. Kita kembalikan. Jadi return, terus jangan lupa f string, karena kita akan menyelipkan nilai variabel di antara string. Nah, judulnya gimana ya, judul buku gitu ya, judul buku, baru kita panggil self, titelnya, lalu penulis, nah kita panggil si self autornya, yang nantinya itu akan berubah menjadi sesuai dengan nilai yang diinputkan oleh si user. Ya, nantinya si title itu sama autornya akan berubah. Oh, ini gini aja deh, kepanjangan ini. Langsung buku aja. Buku, subtitle, penulis, ini ya, kurang lebih gini. Lalu kita akan berikan docstring, ya, docstring. Gimana caranya? Gini, tanda petik 3 kali. Nah, lalu di bawahnya kita akan berikan docstring berupa isi dari kelasnya ini apa? Kelas book memuat objek book, ya kan? Kelas book memuat objek book, objek buku deh, pakai bahasa Indonesia. Kelas book memuat objek buku. Oh, memuat informasi tentang objek buku. Lalu kita tulis atributnya. Atributnya apa aja? Atribut di kelas book ini ada title, itu judul bukunya sendiri, lalu author, penulisnya, nah nanti kurang lebih gini. Kita tutup pakai tanda kutipnya lagi. Nah, lalu kita akan jelaskan, kita akan berikan docstring pada si init, fungsi init. Nah, docstringnya tuh menginisialisasi objek buku. Terus kita tulis parameternya. Parameter dari fungsi init ada self, title, author. Namun kan si self ini akan mewakili objeknya sendiri. Jadi kita akan menyantumkan si title dan autornya aja. Title begini dan juga author. Tutup. Nah, gini kan. Setelah itu kita berikan docstring juga pada si show info. Kita berikan docstring berupa mengembalikan informasi atribut pada objek buku. Nah, kita tambahin apa lagi ya? Return, ya, jelasin return dikit. Returnnya ya, ini menampilkan, jadi menampilkan nah gini. Yang return baru mengembalikan nilai title dan author. Kita
tutup. Kepanjangan. Nah, habis itu kita save ya. Kita save ke kemana ya tadi, user Asus, terus nah quiz 1 nih ya, kita simpen di quiz 1, terus di app kita namain modulnya yaitu book. Nah, habis dinamain ya, habis di save, mungkin kita akan langsung coba flag 8 aja ya. CD quiz K-nya gede, CD FP CD lagi, flag 8 book PY. Nah, di sini kenapa banyak merahnya? Kita bisa lihat kebanyakan yang tidak sesuai dengan P8 tuh ininya kayak tabs dan spasi itu tercampur-campur gitu. Lalu kita benerin aja di sini langsung. Kita jadiin 2 gini. 2 1. Kelebihan. Lalu coba kita tes apakah sudah. Save, tes. 92. Ini 10.2. Kita harus benerin satu-satu pakai spasi. 17.2. Delapan belas 2. Nah, save, jangan lupa di save. 22. Kok nah kelebihan, sorry. 212. Coba terus ya sampai hilang ini ya. So 31 terus 51 lalu 61 lalu 81 9 enggak, langsung lanjut ke 11. Seketat itu ternyata flag 8 nih. Terus lanjut ke 14 ke 13. Nah, langsung lanjut ke 22, 24, 25, 26. Dua enam, lalu kita buka. Oh, non, berarti kita sisakan satu baris di belakang. Kita save, coba apakah masih ada apa ini. Nah, udah bersih ya, udah sesuai dengan flag 8. Setelah kita benerin ya udah sesuai nih. Kita akan pindah ke modul library. Kan ini udah buat objeknya nih. Sekarang kita akan pindah ke modul library. New file. Nah, nantinya di modul library ini kita akan membuat kelas library yang memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku,
Lalu fungsi-fungsinya yaitu add underscore book, remove underscore book, dan show underscore collection. Langsung saja kita buat kelas library-nya dulu sesuai perintah. Oh salah, kita buat view-nya jadi Python lagi. Setelah kita buat kelas library ini, kita akan buat tadi sebuah list kosong, objek yang berupa atribut list kosong. Kita di sini akan menggunakan fungsi init lagi, def underscore init underscore lalu, nah sini kita akan isi parameternya sebagai self aja, karena sini kan kita membuat list kosong aja. Self titik kita namai list kosongnya books. Lalu nah ini salah, nah ini sebuah list kosong sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita akan membuat metode add underscore book, def add underscore book, kepanjangan. Nah, parameter yang kita butuhkan kali ini adalah self. Yang kita buat kali ini adalah self lalu book. Karena nantinya kita akan menambahkan buku ke dalam list kosong yang sudah dibuat tadi. Jadi fungsi add underscore book ini yang menambahkan buku tersebut ke dalam list kosong. Caranya gimana? Add book self, book titik 2. Nah, gini. If di sini kita akan memakai sebuah fungsi bernama isInstance. Jadi if instance ini akan memastikan bahwa objek book ini emang sesuai dengan objek yang ada di library yang ada di class book. Sebenarnya mungkin nggak terlalu berguna kalau cuman program kayak kita, kayak cuman satu objek doang yang dimasukin yang ada di program. Cuman kalau objeknya banyak, if is instance ini akan sangat membantu, apalagi dalam memvalidasi data yang masuk yang disimpan di sebuah list. Kurang lebih gitu. Nah, di sini kita akan coba mastiin book adalah bagian dari BGD ya, karena nama kelasnya kan BGD. Nah gini, kurang lebih itu. Nanti kalau sesuai dia akan menyimpan datanya. Cuman kalau nggak sesuai dengan kriteria objek yang ada di book BGD, maka dia akan menolak untuk menyimpan data tersebut. Karena di sini sudah pasti bakal diterima, karena pasti cocok ya book sama book, kan sudah kita buat tadi. Lanjut, setelah kita buat if instance, kita arahkan aja langsung self arahkannya ke list kosong books. Kita arahnya pakai append baru si book. Nah gini. Nah ya gini. Setelah itu udah jadi nih fungsi add underscore book. Selanjutnya kita akan buat fungsi dari remove underscore book, yang di dalamnya kita akan isi self juga. Lalu nah di sini kita akan memakai indikator dari titelnya aja. Jadi ketika ingin menghapus buku, si user cukup menginputkan titelnya, baru kita proses untuk menghapusnya. Jadi sini kita buat parameter titelnya. Maaf jika berisik karena ada kendaraan yang lagi lewat. Lalu di sini kita akan perintahkan si programnya untuk memeriksa setiap judul yang ada di list self.books dengan cara for book in self
self titik books 2. Nah gini, nanti otomatis programnya akan memeriksa setiap judul yang ada di list kosong self titik books, akan memeriksa judul yang ada di list self titik books. Setelah diperiksa, kita buat nih, jika ada judul buku yang sama, nah di sini saya menggunakan fungsi lower untuk meminimalisir kesalahan penginputan nama judul yang dilakukan oleh si user. Jadi ketika si user menginputkan huruf besar, namun dengan fungsi lower dia akan mengubah huruf besar dan huruf kecil menjadi huruf kecil, nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Kayak misal nginput judul buku yang namanya apa ya, terang, cuman terangnya ini kapital semua, namun ketika dicatat sebelumnya ternyata si user ini nginputnya terangnya kecil semua. Namun itu nggak jadi masalah kalau kita pakai fungsi si lower ini, langsung saja. Nah jika ada judul yang sama dengan di dalam self book ini dengan judul yang dimaksud oleh si user, maka langsung kita lakukan penghapusan, remove pada buku tersebut pakai fungsi remove ya. Ini ya kurang lebih ini ya. Lalu kita berikan input nilai true atau false, kan karena di sini ada dua kemungkinan nih. Kalau buku tersebut ada ya dihapus, true berarti. Kalau nggak ada ya berarti false. Kita buat true nya dulu, true. Nah kalau nggak ada ya berarti return false. Jika pas diperiksa nggak ada judul yang sama ya berarti return false. Sehingga si nanti modul main yang akan kita buat bisa menyimpulkan gitu, ini true apa false. Nah ya kurang lebih gini ya. Lalu selanjutnya kita akan buat fungsi terakhir, yaitu fungsi apa ini tadi namanya, show collection ya, show collection. Fungsi show collection kita akan buat def show underscore collection. Nah jadi di fungsi ini kita akan menampilkan seluruh koleksi yang ada di self titik books gitu. Dengan cara self di sini titik 2. Nah di sini kita akan pakai if book in self books. Jika ada buku di dalam ini, di dalam self booknya, maka kita akan print so nah kita akan print show info. Namun show info ini kan masih adanya di modul book. Jadi kita perlu import terlebih dahulu modul si booknya dengan cara gini. Kita import si SCS nya dulu, baru cs.pad. Kita pakai append untuk memasukkan list padnya. Si book ini ada di mana, si modul book ada di mana. C2 asus user dulu, baru si asus. Lalu di mana tadi tempat book, quiz 1 sorry lupa. Nah baru di bawahnya from app titik book, salah, from app titik book, import kelasnya. Nah gini kurang lebih gini. Nanti kalau udah kita input aja langsung book titik si show collection.
show info. Oh berarti gini, ini gini. Sabar, kayaknya kita harus panggil dulu si app.booknya. Oh iya, dia dipanggil. Coba kita lihat. Oh iya, belum di save ya. Nah kurang lebih gini nanti isi dari kurang lebih seperti ini, isi dari modul library. Nanti di akhir kita akan coba running apakah ada yang salah apa enggak. Oh iya, kita buat ini. Kita buat kemungkinan kedua. Soalnya kan kalau di dalam self.book ini masih kosong, maka kita akan else terus print. Ini campur-campur nih pas ini ya. Tab sama spasinya. Print. Tidak ada buku. Koleksi masih kosong aja, koleksi buku masih nah kurang lebih gini, koleksi buku masih kosong. Lanjut, setelah itu kita akan beri docstring. Kita akan beri docstring. Kita akan beri docstring di sini. Tanda petik 3 kali. Nah, sini kita akan ketikkan docstring seperti ini. Beri akan memuat atribut untuk mengelola koleksi buku dari buku di perpustakaan. Terus kita coba lihat contoh yang di sini. Atribut yang sudah kita buat tadi kan list kosong untuk menyimpan buku. Nah, terus kita tutup. Nah, di sini kita kasih docstring juga. Kita kasih docstring sialisasi objek berupa list kosong. Kalian menginisialisasi objek berupa list kosong. Tambahin lagi deh untuk menyimpan buku. Lalu di add.book ini kita tambahkan docstringnya juga. Menambahkan dan menyimpan buku ke list yang sudah dibuat. Lalu parameternya adalah book. Tutup. Lalu selanjutnya docstring remove book. Jadi di fungsi ini kan kita menghapus buku dari list koleksi perpustakaan. Nah, gini ya kurang lebih. Lalu
show collection ini kita akan isi docstringnya sebagai berikut. Show collection berarti yang menampilkan koleksi buku yang ada di perpustakaan Fabian. Nah, kurang lebih gini nanti. Oh ya, komen jangan lupa ya, komennya. Komen di ininya, programnya. Kita akan buat sebuah komen bernama, kita tulis judul ini aja. Kayak tadi kan kita akan namain si library kan. Ya kita namain library tapi kan di app library. Nah, ini TPY. Kurang lebih gini. Terus di sini kita kasih komen sebuah list kosong. Mana hashtag? List tempat menyimpan buku. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan buat memastikan atribut, memastikan objek dengan kelas sama. Lalu di sini kita akan mengarahkan ke penyimpanan dari list kosongnya tadi. Jadi mengarahkan menyimpan buku, menyimpan buku ke list. Nah, gitu ya. Lalu di sini kita tambahkan komen nama. Jangan lupa spasi habis ini. Memeriksa judul buku. Lalu apa lagi ya kira-kira komennya? Di sini else, tambahin komen else di sini. Jika buku tidak ada buku di koleksi perpustakaan. Di sini kita nambahin docstring nih, bisa nih. Returnnya true jika buku berhasil dihapus, namun false jika buku tidak ditemukan. Kalau begitu nanti ini jangan lupa spasi nih habis komen, habis hashtag. Terus ya saya rasa cukup untuk docstring. Ini kita bisa tambahin komen di sini. Menambahkan pet ke dalam, menambahkan pet lalu ke dalam ke sistem Python agar Python mengenali. Lalu di sini kita bisa tambahkan komen import modul book.py. Nah, kurang lebih nanti gini. Lalu kita save, kita namai modulnya yaitu library.py. Kita save ke dalam app ya, Q1 app. Nah, ini udah cocok. Nah, habis kita save, kita akan coba flag 8. Pasti banyak yang merah. Kita harus benerin satu persatu kayak tadi.
252 252 25, kita belah 2 dulu kalau biar mudah. 252 ini udah. Selanjutnya apa lagi? 362 kita save, kita coba lihat. 382 kita save lagi, kita lihat. 3810 apa intinya? Block after if statement. 38 36 ke 38. Kenapa ini? 3810 harusnya di dalam if. Oh iya. Nah gini ya, 5046 sini. Oh iya, kecampur step. Nah nanti gini kita save, kita cek lagi. 5052 berarti masih di sini dong. Syntax error titik 2 maksudnya 50 syntax error. Oh harus ada ini. Nah coba 512 oh nggak konsisten. 2 ya kan sini kan. 5114 oh ini di dalam. Nah gini ya, nah kurang lebih gini. Kita perbaiki pelan-pelan. 522 ini kecampur sama si tab di sini. Oh iya benar. Nah coba lagi 5221 unexpected indent. Gini 5220 indent maksudnya gini. Oh 532 oh berarti ini nah gini 62 sekarang pindah ke 60. Harus sudah 612 sekarang. Sudah kita benerin. Lalu 632 udah nih. Belum ya. 632 masih di sini. Save. Lalu 436 ada trailing 436 berarti di sini. Lalu di 71 oh lupa spasi, sorry. Lalu 37.5 sini berarti contain. Nah gini
Lalu overloaded comment, maksudnya terlalu banyak komennya gitu. Coba kita ini lagi ya, cek lagi ya. 415 sekarang. 415. Oh. Sudah, lalu 425, 44 habis itu. Aduh. Lalu 44 ya, ini kecampur antara si tab sama si spasi, jadi kita harus misahin satu-satu. Lalu di sini 45, lalu 46. Maaf jika kondisi rumah lagi berisik. Lalu 47, nomor 8, lalu 49, lalu 60. Ya 60 ya, langsung ke 60. 412 undeclared name book, maksudnya undeclared name book berarti kita panggil dulu kan, berarti kita harus panggil dulu si modulnya tadi ya, book titik show info. Nah gini kan, coba malah tambah nggak ada sekarang. 60, 61, 62, 60. Ini ya kurang ya. Nah, mungkin ini kurang ya. Ini kita hapus. Save. Coba. 625 ending content save. Tercampur oleh tab lagi di sini. Lalu coba kita run, apakah sudah bersih? Ya sudah bersih, tinggal 8 baris ke-8 kolom pertama, yaitu tempat import. Ini kayaknya emang nggak bisa dihilangin, jadi kita akalin pakai Noka untuk mempersingkat waktu. 402 save. Nah jadi sekarang bersih, aman ya kode-kode dalam si Library PY. Nah dalam book PY ini sepertinya kita perlu menambahkan beberapa komen, yaitu di sini kita bisa tambahkan komen kayak ini ya, kayak nama filenya gitu, buat nambahin ke komen /book PY. Terus apa lagi yang bisa ditambahin komennya kira-kira? Ini bisa nih, memuat apa ya, kira-kira komen yang cocok. Menyimpan menyimpan atribut title ya, atribut title. Lalu di bawahnya stack. Auto ya ganti Indonesia aja, tulis seperti ini judul. Jangan lupa di sini pasti, oh enggak, tumben. Kita save, coba kita running si book. Bersih ya si book. Nah sekarang kita sudah buat modul library, sudah buat modul book, berarti sekarang kita tinggal buat modul mainnya. Kita close dulu ini, kita masuk ke sini. Docstring sudah dibuat, terus kita new file. Nah
Di modul main kita lihat di sini. Di modul main itu membuat objek book dan library dan menjalankan proses penambahan, pengurangan maupun tambahan koleksi dari perpustakaan. Cetak hasil transaksi dengan format yang rapi. Berarti kita kan berinteraksi dengan user menggunakan modul main. Jadi si modul main ini yang akan berinteraksi. Kita buat berarti untuk berinteraksi dan menyimpan hasil interaksi tersebut, kita membutuhkan modul library dan modul book. Berarti kita import terlebih dahulu modulnya. Import SCS. View-nya kita ubah dulu. Mana sintak. Mana ini Python. Lalu kita import. Kita langsung salin aja dari sini biar nggak kelamaan. Dari codingan kita yang sebelumnya sendiri, codingan kita sendiri sebelumnya, tentang append-nya, tentang append sih, tentang ini ya, pet-nya. Baru kita from app.book import book. Nah, kurang lebih gini nanti from app.library import library-nya. Nah, nanti otomatis si modulnya akan terimport. Setelah kita import modulnya, baru kita buat fungsinya. Fungsinya kita akan namakan fungsi main karena nanti dia yang akan utamanya, fungsi utamanya maksudnya. Lalu sini kita nggak perlu isi apapun parameternya. Nah, di bawahnya kita akan buat ini nih, jangan lupa spasi biar nggak repot-repot kayak tadi tuh. Nggak pat soalnya repot kalau benerin satu-satu kayak tadi. Terus coba kita buka membuat objek book dan library. Berarti kita akan membuat objek library dan juga objek booknya di sini. Pertama kita akan buat objek library-nya. Objek library menjadi my library. Nah, ini sama dengan, jadi kalau memanggil nanti tinggal ketik my underscore library, jadi masukin fungsinya baru si fungsinya akan kepanggil. Di sini kita sudah buat objek library-nya menjadi my underscore library. Lalu selanjutnya kita akan gunakan perulangan while true. Kenapa while true? Karena kita bisa mengulang semau user bisa mengulang semaunya, kecuali jika ada nilai false yang masuk ke dalam program perulangan tersebut, maka akan berhenti pengulangannya, akan mulai dari awal. Setelah kita buat perulangan while true-nya, jangan lupa ini dicek satu-satu mumpung masih di awal. Kita cek spasi ya, pastiin spasi. Nah, ini ada spasi. Nah, setelah itu kita buat nih tampilannya yang yang kira-kira biar si user nih ngelihatnya enak lah. Kita buat tampilannya seperti ini aja. Tanda kutip. Tanda kutip dulu baru selesai. Nah, kita namain apa? Book Library Management ya, sesuai judul di kuisnya. Lalu print, kita buat tampilan. Nanti kita buat tampilan itu kayak si usernya akan memilih usernya akan memilih fitur 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu. Jadi fitur pertama itu adalah fitur tambahkan buku. Lalu fitur kedua yaitu menghapus buku.
menghapus buku. Lalu fitur yang ketiga kita akan buat lihat koleksi pada buku. Lihat koleksi buku. Nah, udah kan? Udah kita buat. Oh, kita tambahin terakhir nih. Biar si usernya bisa keluar. Ntar kita pakai fungsi break aja buat dia keluar dari programnya langsung. Nah, setelah kita hadirkan, nanti menu-menu ini akan terprint dalam hasil running di CMD. Lalu kita akan menanyakan nih, si usernya mau fitur yang keberapa, 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dengan cara gini, kita akan input jawaban dari user ke dalam si choice input. Nah, di sini kita akan tanyakan sila fiturnya. Nah, kita sorry kurang tanda kutip. Nanti dia malah jadi fungsi kalau. Nah, di sini 1/2/3/4. Nah, kita hadirkan seperti ini. Ya, nantinya jawaban dari user akan disimpan di choice. Lalu selanjutnya kita akan buat beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama yaitu jika si user memilih 1, maka kita akan buat programnya. If choice sama dengan 1. Nah, ini string ya, string. Terus ini jangan lupa diperiksa nih, takut aman. Takutnya ada tab lagi. Nah, jika si user ini milih 1, maka otomatis kita arahkan fungsi add book di dalam program tersebut. Namun sebelum kita arahkan ke fungsi add book, kita tanyain dulu buku apa yang mau ditambahin, judulnya apa dan titelnya apa. Dengan cara kita akan simpan input dari si user, judul yang diinputkan si user ke dalam titel. Jadi kalau mencet gini, lalu tanyain aja nih, masukkan, kurang detik. Bukunya. Lalu kan otomatis akan kesimpan di titel nih. Lalu kita akan buat ini ya, penulisnya. Kita akan nanyain apa penulis dari bukunya. Kita akan simpan inputnya nanti di author. Nah, input masukkan nama penulisnya. Setelah disimpan pada masing-masing titel dan author, barulah di sini kita akan membuat sebuah objek book yang akan diisi. Kita samain dulu sama kelas library-nya, book gede, yang akan diisi oleh titel dan author gitu. Setelah diisi, barulah nih kita panggil fungsi add_book. Kita panggilnya fungsi add_book. Cara manggilnya my_library titik, nama fungsinya add_book dalam kurung apa yang mau ditambahin, book gitu. Nanti ini akan terpanggil dan akan memeriksa apakah sama objeknya sama dengan yang di itu apa enggak.
pas diperiksa baru disimpan kalau sama. Nah, langsung aja kita print. Nah, gini lah. Coba gini bisa nggak? Print pakai F string buku. Nah, kita panggil titelnya. Nah, gimana sih? Nah, gini. By si author. Ditambahkan ya. Bahkan. Nah, kurang lebih gitu ya, nanti akan diperiksa di sini baru disimpan di sini. Nah, gitu. Aduh. Nah, ya benar, setelah ditambahkan. So, kita lihat bentar. Masuk, ya benar. Jadi kita coba running ya, semoga berhasil. Lalu setelah itu kita akan buat kemungkinan kedua. Tuh agak kemungkinan keduanya, jika si user memilih 2, apa yang terjadi? Di 2 kan berarti menghapus buku kan. Berarti kalau menghapus buku ya kita masukkan remove booknya. Tuh agak pat. Nah, kita tanyain dulu. Jadi di sini kita akan menggunakan indikator title kan tadi untuk menghapus bukunya. Jadi kita tanyain aja titelnya. Kita simpan di title. Inputannya. Salah. Baru gini, baru ini. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Masukkan judul bukunya. Nah, otomatis kan nanti akan tersimpan kan ke title, baru kita panggil si remove booknya, my library. Kita panggil remove booknya, remove book. Nah, dalam kurung title. Nah, kurang lebih gitu nanti. Ini kan diperiksa nih titelnya sama si remove book. Apakah ada di dalam self books atau enggak ada. Ntar dikirim nih sinyalnya return true atau enggak. Kalau return true, kita buat printannya langsung. Tuh agak print. Kita print mana f. Kita masukin f string ya. Kita kan masukkan variabel di sini. Buku. Kita panggil titelnya lagi. Nah, gini. Cuman kan di sini ada return false kan. Gini. Kita tambahin if di sini ya. Kita coba. Otomatis akan ngeprint ini kalau true. Cuman kalau false kita tambahin else berarti. Nah, si else ini ntar akan ngeprint buku. Bentar F kecil. Buku. Kita panggil title tidak ditemukan lah, jadi nggak bisa dihapus. Itu sudah 1 jam sebetulnya. Lalu selanjutnya kita akan buat kemungkinan ketiga. If
Jika kalau if sih elif choice. Jika pilihan tersebut berupa string 3 titik 2. Oh, ini jangan lupa titik 2 ya di sini. Nah, ini jangan lupa titik 2 juga. Ya, kayaknya harus titik 2 biar masuk dia. Jadi kita coba running aja, berhasil apa enggak. Lalu setelahnya di fitur ketiga kita akan menampilkan koleksi dari buku. Langsung aja kita panggil my library titik. Fungsi untuk menampilkan buku yaitu si show underscore collection ya, collection. Nah gini, otomatis dia akan menampilkan seluruh buku yang ada di self-books. Namun kalau nggak ada si show collection ini, nanti akan ngeprint koleksi buku masih kosong gitu. Ya, nanti kurang lebih gini, coba kita lihat. Oh iya, selanjutnya kita buat kemungkinan keempat. Tuh dapat elif. Kemungkinan keempat ini bisa jadi si user langsung milih keluar, nggak nyobain program apapun. Samset. Nah, di sini ya langsung aja kita print sebuah kata-kata terima kasih sudah menggunakan. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih sudah berkunjung. Langsung kita break, habis itu udah selesai programnya. Oh, kita periksa dulu nih. Terus ada kemungkinan lagi ya. Oh, ada satu kemungkinan lagi jika si user memilih selain dari 1, 2, 3, 4. Elif choice. Gimana ya caranya? Else saja, else. Sebentar. Jika memilih dari selain 4, else. Oh gini aja, langsung di kita masukin di 4 ya, choice 4. Langsung print aja, bisa nggak kira-kira? Pilihan Anda tidak valid. Kurang string. Pilih sesuai formatnya. Nah kurang lebih gini nanti. Apakah berhasil? Nanti kita running, kita save dulu ya, save-nya di dalam quiz 1. Nah di dalam sini main PY itu, sorry lupa. Nah setelah kita save, kita coba running. Ada invalid syntax di /25, nggak ada titik ternyata. Di line 26 unexpected indent. Kita coba ya, maaf jika ada banyak kesalahan dalam kodenya. Nah sudah dibenerin nih. Kita tambahkan fungsi if main agar menandakan bahwa si folder ini, modul ini emang kita buat di laptop kita sendiri, nggak mengimpor dari punya orang lain. Kita save. Kita coba running aja ya dulu ya. Flag 8-nya nanti lagi. Coba kita running, apakah berhasil? Bismillah. cd cd main main py. Boom, berhasil. Tapi ini baru awalnya doang. Kita lihat apakah ada masalah.
Kita coba fitur pertama ya. Tambahkan buku nih, masukkan judul bukunya. Judul bukunya apa ya? Judul buku aja lama loh. Siksa neraka. Nah, penulisnya Budi. Nih bener nih. Buku Siksa Neraka by Budi berhasil disimpan. Alhamdulillah. Nah, ini untuk fitur pertama nih, benar. Bisa maksudnya, bukan benar. Berjalan lancar. Coba kita langsung ke fitur ketiga nih. Habis fitur ketiga baru kita hapus bukunya. Kita fitur ketiga nih ya. Ternyata error. Nah, kita bisa lihat di sini. Errornya ada di line 36. Library so collection missing satu record question. Oh, ada missing argumen book di sini. Coba apakah dengan itu berhasil? Ya, di library so collection missing. Coba kita save, kita coba tambahkan buku, judulnya ngasal aja, Nah, berhasil ya, berhasil. Fitur ketiga nih, fitur ketiga berhasil. Coba kita sekarang ke fitur kedua. Silakan pilih fiturnya 2 nih. Masukkan judul bukunya WW. Error. Kita lihat errornya di mana. Remove X. Please remove. Delivery line 51 title. X please. Di sini ternyata errornya. Apakah nggak usah ada ininya? Coba kita save. Cuman kalau nggak itu bukannya malah error ya? Judul bukunya YY RR 2 YY tambah error. Takes extremely one argument lagi. Diisi titel kan di sini. Titel. Book coba ya. Book. RR II RR. Ternyata salah di situ tadi, selip ke situ. Maaf. Ternyata buku harusnya ya harusnya buku sih, emang salah saya. Soalnya kan yang disimpan di dalam self book ini ya buku, bukan judul doang. Cuman ngapusnya dari titelnya. Sorry, agak ngeblank tadi. Jadi sudah kita lihat, kita ulangin lagi apakah bisa. Kita buat judulnya GG. Nama penulisnya Windah. Nama penulisnya Windah. Terus kita lihat koleksinya. Buku GG, penulis Windah. Oh, ini kayaknya kurang spasi deh di stringnya, di output stringnya. Lalu kita hapus. Kita hapus dulu link. Kita hapus judulnya GG kan. Buku berhasil dihapus. Coba kita keluarin dulu programnya. Setelah kita keluarin, kita coba tadi di mana sih? Di sini ternyata kurang spasi. Gak estetik deh tampilannya, kurang estetik. Lalu kita coba tambahkan buku GG. Keren, nama penulisnya keren. Kita lihat koleksi buku GG, penulis keren. Lalu selanjutnya kita hapus bukunya. Masukkan judulnya. Misal nih, kan kita sudah cantumkan lower tadi, berarti kita coba cantumkan judul yang huruf kecilnya. Berarti huruf kecil dari G. Ini. Buku GG berhasil dihapus. Tuh. Jadi setelah dimasukkan lower, dia akan kosong. Dia akan mengabaikan perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Nih, buktinya setelah ini bisa dihapuskan tuh. Lalu saya cek nomor 3, koleksi buku masih kosong. Nah, terakhir kita akan menambahkan docstring
kita akan menambahkan docstring ke dalam modul main. Nah, jadi komen dan docstring. Lalu kita akan tambahkan komennya. Letak dari modul mainnya. Mainnya ada di main/main.py. Lalu di sini import sistem kan. Langsung aja nggak usah ditulis import sistemnya. Kita komennya di ini aja, menambahkan fed ke dalam Python. Jadi path dari modulnya ditambahin dulu biar Pythonnya tahu di mana jalannya. Nah gitu. Terus from app.book import book. Lalu ini berarti namanya import modul book py. Nah kedua, jangan lupa spasi, mengimport modul library .py. Nah di sini kita akan buat, jangan lupa itu nanti kalau nggak dihapus terus di spasi ulang akan tercampur tab dan spasi dalam program sehingga tag 8 akan menampilkan banyak kesalahan. Sini kita akan berikan docstring pada fungsi main. Ini adalah fungsi utama untuk berinteraksi ke user. Kita tulis seperti itu. Gimana ya? Fungsi utama untuk berinteraksi ke user sehingga user bisa menambahkan, menghapus dan si buku di perpustakaan. Nah kurang lebih gini. Kemudian jangan lupa dicek. Ini jangan lupa dicek nih. Enggak, ini spasi, aman. Stack membuat objek library. Ya, komennya seperti itu. Terus di perulangan while true bisa kita kasih spasi dulu deh sekali. While true, kurang spasi sekali lagi. Perulangan while ini. Lalu nah di sini tampilan menu, tampilan fiturnya. Lalu di sini bisa kita kasih menanyakan. Kita spasi dulu deh sekali biar lebih enak dilihat. Ke user ingin fitur yang mana. Nggak gitu, menanyakan ke user dan menyimpan inputnya. Ya kayak gini lebih baik. Lalu jika user memilih fitur 1
Nah, ini juga user memiliki fitur 1. Sini berarti aduh, Ctrl Z, tenang, gak usah panik. Nah, kita spasi sekali lagi. Tuh agak pat. Jika user memilih fitur 2, sini jika si user, oh iya tadi kita belum coba fitur keempatnya ya, keluar break. Nanti kita coba setelah memberikan komen pada ini programnya. Ini sini. Nah, jika pilihan user selain dari jangan gitu kepanjangan, pilihan user tidak valid. Kita coba 4 ya. Terima kasih. Oh bisa 4 bisa. Oh jika pilihannya selain dari 1, 2, 3, 4. Oh iya, langsung programnya pilih sesuai formatnya. Jadi berjalan ya sistemnya. Kurang lebih begitu. Ntar saya akan lihat apakah masih ada yang bisa diberikan komen. Oh gini, memanggil. Ini bisa nih. Memanggil fungsi dari library, fungsi untuk fungsi gimana ya biar singkatnya, memanggil fungsi manggil fungsi untuk menambahkan buku tuh. Lalu ini bisa nih manggil fungsi untuk menghapus buku. Lalu kita coba flag 8 habis ini. Manggil fungsi untuk melihat koleksi buku. Kepanjangan ya? Coba ntar di flag 8 deh. Ini kan keluar dari program gitu ya. Oh gini aja, jangan jika-jika terus. Keluar dari program. Oh ini berarti melihat. Jadi kita jelasin. Oh iya salah saya. Harusnya jelasin bunyinya malah kayak gini. Menghapus buku. Menambahkan buku. Nah kita save, kita coba running, kita keluar dulu. Kita coba RW yang buat RT, buku RW by RT berhasil ditambahkan. Coba kita ngetik 5, pilih sesuai formatnya. 3, buku RW penulis RT. 2, masukkan judul bukunya RW. Buku RW berhasil dihapus. Nah kurang lebih gitu programnya berjalan. Nah lalu kita akan membenarkan dengan flag 8.
untuk melihat apakah sudah sesuai dengan PEP 8. Ya, untung tidak sebanyak yang tadi. Coba kita benerin. Kita bagi layarnya aja. Nah, mantap. Kita mulai dari baris 12 karena 8 dan 10 itu baris ke 8 dan 10 emang susah dihilangin. Kita mulai dari baris 12 dulu deh. Fxnet 2 blank lines font 1 berarti kurang satu lagi, kurang satu apa namanya? Enter, kurang satu langkah. 21 kenapa 21 blank line content with space ya, kenapa 21 blank line content with space berarti ini ya, set duh gini, aduh salah kan. Coba kita save dulu, kita running klik 8 22.1 oh ini ada lengkahan ada spasi di baris kosongnya, harusnya nggak boleh karena Python nih sensitif sekali terhadap spasi, apalagi kalau spasi campur tab kayak tadi. Benerin satu-satu. Langsung ke 43 ini ngapa 43 blank line ya, ada baris ada spasi di baris kosong, lalu 52 ya, 52 ada juga nih, kita save. Lalu 56 9 sama 10 6 apa 56 9 identity content tag. Ini terkontaminasi, pantas tuh agak pat. Nah di sini ya, kita save dulu deh, apakah sudah berkurang malah makin nambah. Berkurang 60, sekarang ke 60 kita. F-string is missing placeholder. Oh iya ya, ngapain ada F-string di sini? Orang gak masukin nilai variabel. Kenapa ini breaknya? Oh, I see. Ini karena tidak ada tanda kutip di sini, makanya. Nah, tapi keren loh, programnya masih bisa berjalan. Terus 64 9 49 410 over ident 410. Tuh agak pat. Coba kita running 410 after else online 63. Maksudnya expect an ident block. Gini maunya, gitu maunya. Gimana flag 8? Mana? Sekarang di 649 identity content types 649 inilah 649. Nah gini maksud anda flag 8 ya, langsung ke 66. Kenapa 66 harus 2 langkah ternyata. Udah, lalu 68 identity content step 68. Udah sudah dibenerin. Ayo sekitaran ya, sisa baris ke-8 dan baris ke-10 ya, kita akalin lagi baris ke-8 dan ke-10 ini karena harusnya kayak gini. Kalau diubah di atas itu nggak bisa, kayak lab session 3 kemarin. Noka
2 kita abaikan perintah dari flag 8. Aduh. Slash noka 2 402 save. Sudah flag 8 sudah kita abaikan. Selain dua peraturan itu yang harus sesuai dengan flag 8. Sekarang berarti sudah selesai. Sini saya sudah membuat book dari awal, docstring sudah saya cantumkan, lalu di sini library, docstring dan comment sudah saya cantumkan sesuai flag 8. Lalu di main PY juga sudah saya cantumkan sesuai flag 8. Walaupun ada tadi dikit bagian import yang merah, terus saya noka ya agar mengabaikan peringatannya. Lalu sepertinya sudah selesai dan dicoba tadi di running udah bisa juga. Kita coba running sekali lagi ya, apakah setelah di flag 8 malah error. Kalau error berarti gimana? Oh bisa, tenang. Coba sekali lagi sebelum penutupan. Rizky, kita hapus, kita lihat koleksinya. Kita tambahin buku satu lagi deh. WW dengan apa nama penulisnya? Saya lihat koleksinya. Buku WW penulis WW. Sebentar. Ini ada masalah sepertinya. Kita hanya menyimpan satu dari, harusnya si remove book menyimpan banyak buku, malah nyimpannya satu doang loh. Kocak. Sebentar. Buku. Wait. Harusnya kita bisa menampilkan semua koleksi dari buku. Oke, berarti ada yang salah nih. Berarti apakah kita harus tambahkan for di sini? Gini berarti. Semoga nggak error, semoga. Gini ya. Ya kalau nanti gini berarti biar si ini meriksa semua. Keluar dulu programnya. Malah nggak jalan. Kenapa nih? 62 print info library book lah. Tenang, kita benerin lagi. Malah tambah error. Kita ini Ctrl Z. Ini kita isi dari, berarti di sininya nih ada yang salah. Enggak, ini harus benar. Cuman harusnya yang kesimpan tuh semuanya. Bentar, kita akan benarkan dulu. If books. Coba kalau sekarang kenapa malah nggak bisa ngimport sekarang?
ini maksud Anda. Lah. Delivery, oh ada. Gimana sih delivery ini kan? Ini bisa. Oh, belum di save tadi. Coba kita tambahkan buku RR YT. My library so collection. Oh, di sini. Ini. Satu jam 30 menit. Tiga buku penulis WW. Jadi kalau misal segini, ini terus terus ini buku yang pertama hapus ya, berhasil hapus, cuman nggak ke print semuanya ya, disimpan sih berhasil, cuman nggak ke print semuanya tuh. Buku berhasil hapus, berarti koleksi berarti masalahnya di sini. Berarti ada yang kurang di sini. Masa ngeprintnya cuma satu sih? Gimana caranya biar bisa ngeprint? Biar bisa ngeprint banyak. Macam mana? Buku GG penulis ya, berarti kalau misalnya kita nambahin buku satu lagi dong, kita hapus buku yang kita masukin input aneh dulu. Buku 3 tidak bukan, berarti lihat koleksi. Tapi kita masukin if di sini ya. Kok if sih, untuk apa if? Ini biar meriksa satu-satu, berarti for book insert sini kayak masalahnya nih, karena listnya kan ada di sini. Lalu kita coba save 4. Kayaknya bakal error deh. Salah. RL. Ternyata masalahnya di situ. 1 jam 34 menit. Ternyata cuma salah di situ. Ya, salahnya tadi di sini ya. Saya lupa menambahkan for, karena kalau nggak ditambahkan for, cuman judul terakhir doang yang nanti ditampilkan ke si usernya. Nah, sepertinya sudah selesai, dan terima kasih sudah menonton, dan maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan kata-kata saya. Coba kita running sekali lagi deh. Kalau ini kita running sekali lagi nih ya. Satu main, tambahkan buku, kita tambahin bukunya, judulnya yang bener, terbang. Lalu nama penulisnya kita tulis HH. Lalu
kita tambahkan buku lagi, kita tulis II, nah judul bukunya dan penulisnya KL. Lalu kita lihat koleksinya, buku terbang dan buku penulis. Nah ini tercantum sekarang, cuman kan tadi satu doang kalau tadi. Nah ini tercantum dua-duanya. Kita coba hapus salah satunya, II, kita pakai II. Langsung kita lihat koleksinya lagi. Koleksinya masih, buku II tidak ditemukan. Apakah saya salah menginput? Coba ulang ya. Buku apa yang mau dihapus? II. Kok buku II tidak ditemukan? Coba sekarang yang terbang. Nah buku terbang berhasil dihapus, dengan buku II nggak bisa. Gimana nih? Kita coba menghapus buku. Nah ini sekarang buku II berhasil dihapus. Apakah karena urutannya berada di bawah buku itu ya? Bentar, kita cek lagi sekali lagi. Maaf jika berisik karena itu suara dari masjid. Sepertinya berhasil. Coba kita sekali lagi ya. Apakah tadi ada kesalahan? Memang ada kesalahan. KL MM 3 kalau sebuku, berarti kita akan menghapus KL. Kenapa buku KL tidak ditemukan? Di library kita akan periksa lagi nih. Harusnya sih ditemukan ya. Berarti ada yang salah. Apakah kita akan balik? Bentar. Kan judul pasti break satu-satu kan? Harusnya bisa, harusnya. Kan kenapa harus buku yang di atas duluan yang bisa dihapus? Kita akan coba akalin gimana caranya. Jadi kalau buku Yate bisa nih. Bu Yate udah dihapus. KKL sih. Tapi harus urutan. Kalau nggak urutan gimana? Jadi FR, LE, KL. Terus buku apa lagi nih? UY, 3. Buku hapus buku UY-nya. UY tidak ditemukan, berarti kayaknya ada yang salah di library-nya. Sehingga dia mereturn false. Apakah ada yang salah? Kita mundurkan returnnya di sini deh. Coba siapa tahu bisa. Kok GG? Buku kakak. Oh iya salah. Nah, ternyata di situ masalahnya cuman salah penempatan dari si return-nya. Harusnya return-nya tidak boleh di dalam if, tapi di luar if. Makanya yang kedetek buat dihapus cuman buku yang barusan ditambahkan. Buku yang sebelumnya nggak kedetek. Buku yang letaknya di awal. Misal gini nih. Menurut saya letaknya di awal tuh. Nah di sini sebelumnya, nah mana ya? Nih codingan sebelumnya. Nih, saya mencoba menghapus. Nih kan di koleksi ada buku FR dan buku UY. Saya mencoba menghapus UY nih, tapi tidak ditemukan karena returnnya berada di dalam if. Karena itu FR hanya FR yang bisa dihapus, kecuali UY ini naik di atas FR.
lalu saya mundurkan jadi bisa. Nah jadi gini, jadi berhasil dihapus. Salah, ini nih masukin dulu kakak berhasil dihapus. Kita coba sekali lagi deh nih, penasaran. Tambahkan buku, kita lihat koleksi. Kita tambahkan buku dulu ya. Mantap. Lihat koleksi buku. Ada TY dan penulis UU dan buku GG penulis mantap. Coba kita hapus si GG. Tadi kan nggak bisa nih kalau di bawahnya dari sini. Buku GG berhasil dihapus. Lalu lihat koleksi bukunya lagi. Buku TY penulis UU, sisa buku TY itu. Coba kita akan hapus semuanya yang ada di dalam itu. Buku TY. Buku TY berhasil dihapus. Kita lihat koleksinya. Koleksi buku masih kosong. Dah. Sebenarnya berhasil. Ya, sebenarnya sudah berhasil. Lalu kita akan keluar dari programnya. Set. Terima kasih sudah berkunjung. Lalu kita akan cek lagi nih flag 8. Soalnya kan tadi kan diubah-ubah kan. Apakah masih sesuai flag 8-nya? Seharusnya sih masih. Lalu kita cd app. Lalu sekali lagi saya minta maaf kalau berisik karena sudah mendekati azan maghrib. Lalu kita akan flag 8 si modul book dulu deh. Aman. Lalu modul library. Aman. Dah. Sebenarnya sudah aman dan sekali lagi saya minta maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.